Doraemon dan Spider-Man berhasil menangkap pelaku pencurian. Banyak bacot. Ini sebuah aksi unik untuk polisi di Palembang ya. Jadi ini ada buronan yang susah banget ditangkap. Tapi gara-gara mereka nyamar, mereka akhirnya berhasil menangkap pelaku pencurian yang diduga sudah mencuri motor sekitar 255 kali. Gila. Ini buronan kelas kakap tapi berhasil ditangkap oleh Doraemon ya. Ini videonya. Oh. Kenapa harus pakai kostum gitu sih anjir? Wah. Gila. Ini Palembang ya. Tuh. 255 di 55 TKP. Gila. Ternyata pencurinya dan Aditya ya. Itu dia. Gue sih sebenarnya tidak masalah dengan yang pakai kostum Spider-Man ya, karena memang Spider-Man adalah pembela kebenaran. Yang gue permasalahkan adalah kenapa lu harus menyamar jadi Doraemon. Doraemon itu adalah idola anak-anak meskipun dia adalah perusak masa depan. Buat kalian yang belum pernah baca Doraemon, gue selalu berpendapat kalau Doraemon adalah makhluk yang merusak masa depan seseorang. Nobita itu harusnya nikah sama Jaiko, tapi Doraemon datang dan mengubah itu sehingga dia menikah sama Shizuka. Dan buat gue tuh udah melanggar takdir ya, melanggar aturan Tuhan ya Doraemon tuh ya. Banyak yang bela, tapi kan memang takdirnya seperti itu. Enggak. Kalau lu baca komik Doraemon nomor 1, harusnya Nobita itu nikah sama Jaiko, hidup miskin, anaknya banyak, perusahaannya kebakaran, bangkrut. Tapi dengan keegoisannya dia bilang ke Doraemon, aku pengen berubah nasibku. Doraemon mengubah nasib sehingga lambat laun Nobita bisa menikah dengan Shizuka. Padahal buat gue Nobita nggak cocok sama Shizuka. Dari kecil udah mesum, mengintip Shizuka mandi. Terus otaknya juga nggak beres, nggak pernah belajar. Kok bisa dapetin Shizuka? Lu harus dapet Jaiko. Abang ipar lu harusnya Giant. Tapi lu ditolong Doraemon dan menikah sama Shizuka. Jadi buat gua Doraemon memang adalah karakter yang merusak masa depan ya. Tuh. Ini nih. Inilah Nobita yang sesungguhnya. Jadi memang sekilas kita baca komik Doraemon tuh kayak komik anak-anak. Tapi sebenarnya maknanya lebih dari itu ya. Lu kalau baca sekarang, harusnya memang Shizuka tuh Diki Sugi. Tapi sayangnya Diki Sugi pengikutnya Coki Pardede. Next, berita selanjutnya. Netflix Brazil berpihak pada Goku. Gila, ini kontroversi ya. Jadi Netflix Brazil mengeluarkan statement pernyataan penuh kontroversial yang menyebut Goku adalah karakter anime terkuat. Namun mayoritas penggemar tidak setuju dengan alasan bahwa Goku bahkan tuh di dunianya, di universe-nya Dragon Ball, dia tuh tidak terkuat. Dan selain itu penggemar One Piece dan Naruto juga pada mengkritik ya, karena merasa kenapa Netflix berpihak pada Goku. Sebelumnya gue kasih info dulu ya, memang di Brazil itu mayoritas fans Dragon Ball tuh tinggi banget. Makanya gue gak heran kenapa Netflix Brazil bisa berkomentar kalau Goku adalah karakter anime terkuat. Kita lihat yang protes komentarnya ada gak? Oh tuh ada yang bilang, fans Karbit bilang Saitama terkuat. Tapi memang kalau dibilang di universe semua manga ya, Saitama tuh sudah termasuk yang terkuat ya. Meskipun gue masih berpegang teguh yang paling kuat adalah Light Yagami ya. Karena Light Yagami punya Death Note, tinggal tulis Saitama, mati langsung. Kalau konteksnya Brazil, saya setuju. Oke. Goku versus Fanboys Slime versi final novel plus Steel menang siapa dan enggak. Jadi kebanyakan memang komentar tuh membandingkannya dengan Saitama ya. Gue setuju kalau Goku memang tidak terkuat di universe-nya karena di Dragon Ball Super ada karakter namanya Zeno. Dia tuh ibaratnya Tuhan dari segala universe. Jadi nggak sih, Tuhan dalam satu universe. Jadi dia bisa menghancurkan dunia, bumi, alam semesta kalau dia mau. Tapi ya karena memang Goku gampang berteman dengan beberapa makhluk, akhirnya dia memutuskan untuk berteman dengan Zeno dan Zeno tidak menghancurkan alam semesta gara-gara Son Goku. Memang kekuatannya agak lain ya, kayak di Dragon Ball Z juga Mr. Satan lemah, tapi dia punya kemampuan khusus yang bisa menyatukan seluruh makhluk alam semesta untuk membantu Goku mengalahkan Majin Buu. Goku pun punya kemampuan itu sehingga dia bisa berteman dengan Zeno. Tapi yang paling kuat tentu saja Zeno. Dia tidak ada yang bisa
mengalahkannya di universe Dragon Ball. Ya, itulah berita-berita di Banyak Ku Baca Oto hari ini. Dan sekarang kita lihat video-video aneh wibu-wibu di seluruh dunia. Sikat. Nah, ini wibu sejati nih. Gila. Ini bagus. Anjir. Gila. Anjir. Jadi nih wibunya punya waifu yaitu Nezuko. Dia secinta itu sama Nezuko dan bonekanya dicoret-coret sehingga dia marah banget. Itu dia wibu sejati yang menganggap Nezuko adalah bener-bener istrinya ya. Gila, gue baru tahu ada orang suka sama manusia jadi-jadian ya. Kita lihat nih, pasti karena mahal jadi emosi banget. Oh, alasannya di ekonomi. Kameramennya selamat. Kekuatan anime itu nyata. Langsung jadi Muzan. Tiba-tiba kekuatan yang tersegel bangkit tetapi tidak bisa dikendalikan dan berakhir menghancurkan apapun. Ini lagi-lagi ya, the power of wibu. Gue selalu bilang ke kalian semua, para wibu, lu suka sama karakter anime boleh, lu suka sama karakter siapapun boleh, menjadikan dia waifu boleh, tapi jangan berlebihan. Mungkin tadi marahnya bener ya, bukan karena dia secinta itu sama Nezuko, tapi karena mungkin bonekanya mahal. Karena gue tahu barang-barang anime itu harganya mahal ya, dan butuh kerja keras, butuh nabung untuk membeli itu semua. Jadi buat para temen-temen yang non wibu, kalau lu ngelihat koleksi yang lu bilang, lu anggap ya elah mainan doang paling berapa sih? Belum tentu ya. Belum tentu mainan yang lu anggap murah itu murah. Bisa jadi harganya bisa jutaan bahkan puluhan juta. Jadi hati-hati kalau lu mau ngesengin temen lu yang wibu. Sekian aja Banyak Ku Baca Tuh hari ini. Sampai ketemu minggu depan.